Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Reta Pramesti. Nah, kali ini aku mau bahas tentang cara memilih jurusan sekaligus mengurutkannya di SBMPTN 2020. Nah, ini merupakan requestan paling banyak setelah ada perubahan UTBK 2020 mengenai teknisnya. Oke, langsung aja ya. Nah, pertama-tama aku mau ngingetin dulu nih, mungkin ada dari kamu yang lupa pendaftaran UTBK dan SBMPTN itu barengan, yaitu di 2-20 Juni 2020. Dan pelaksanaannya di 5-12 Juli, serta pengumumannya di 25 Juli. Menuju Juni itu adalah sekitar 2 bulan lebih lagi deh, 2 bulan lebih dikit gitu. Nah, persiapan kamu udah sampai mana? Milih jurusan itu jangan berdasarkan gengsi ya, harus ingat banget. Ikut-ikutan temen atau dipaksa orang tua. Karena biasanya ngemilih jurusan karena alasan yang kayak gitu, banyak yang akhirnya nyesel dan salah jurusan. Pada akhirnya buang-buang waktu kan? Nah, dan yang nyesel itu adalah nanti diri kamu sendiri, bukan orang tua kamu, bukan teman-teman kamu, karena kamu sendiri yang ngejalanin masa kuliah itu dan membawa ilmunya sampai tua. Oke, cara pertama yang harus dipahami adalah pahami aturan main SBMPTN 2020 terkait dengan pemilihan PTN dan Prodi dalam SBMPTN-nya. Nah, sebenarnya ini belum dirilis, cuma kalau misalnya kita menilik dari yang tahun lalu, itu tuh ditentukannya, pertama, setiap siswa diperbolehkan memilih 2 program studi pada 1 PTN atau masing-masing 1 prodi pada 2 PTN, dengan ketentuan jika program studi yang dipilih semuanya itu saintek, peserta mengikuti kelompok ujian saintek. Jika program studi yang dipilih itu soshum, maka ujiannya soshum. Dan jika program studi yang dipilih adalah saintek serta soshum, maka mengikuti campuran. Karena tahun ini TPS, ya kita ikutin dulu aja lah ya, dan tunggu berita terbaru dari LTMPT. Karena ada yang bilang TPS-nya ada yang sama, ada yang beda. Nah, makanya kita tunggu aja kejelasannya. Nah, yang kedua, kamu bisa memilih PTN bebas yang tidak harus satu wilayah dengan SMA-mu atau lokasi tesmu gitu. Jadi ini nggak kayak SNMPTN yang emang based on teritorialnya gitu, based on wilayahnya. Tapi ini tuh bebas. Lalu yang ketiga, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, urutan pilihan program studi menentukan prioritas kamu. Nah, ini penting banget ya buat dipahami. Berarti pilihan 1 adalah sangat prioritas. Pilihan 2 itu di bawah prioritas pilihan 1. Nah, yang kedua adalah pilih sesuai hati dan minat diri sendiri untuk pemilihan jurusan dan universitas. Sebelum menentukan PTN dan jurusan kuliah yang kita inginkan, kita wajib mengenali potensi diri kita terlebih dahulu. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengetahui jurusan yang cocok dengan sifat dan karakter kita. Nah, jadi kamu harus memperhitungkan kemampuan hasil pretest atau tryout kamu juga gitu. Jadi kalau misalnya nilai kita belum mencapai nilai rata-rata untuk masuk ke jurusan tersebut, mungkin kita bisa mencoba alternatif PTN lain dengan nilai rata-rata yang lebih rendah. Nah, selain itu juga, kamu bisa cari tahu berbagai macam informasi dan pengetahuan mengenai prodi yang sekiranya menjadi salah satu incaran kamu. Namun, tidak hanya sekedar incaran, tetapi juga kamu lihat mata kuliah yang akan kamu dapatkan. Kampus mana yang saja yang menyediakan prodi yang kamu incar, akreditasi mengenai prodi tersebut, dan prospek karir lulusan. Kamu bisa berdiskusi dengan orang tua dan guru BK agar kamu bisa mematangkan jurusan atau prodi yang kamu pilih. Nggak hanya ikut-ikutan teman, pilih atau jurusan prodi yang sekiranya cocok sesuai dengan minat kamu. Nah, yang ketiga adalah cari tahu mengenai keketatan. Ini udah pernah aku jelasin ya, di sebelumnya ada keketatan kuantitatif dan keketatan kualitatif. Intinya, kalau keketatan kualitatif itu adalah berdasarkan keketatan daya tampung dibagi peminatnya gitu. Nah, di sini aku bakal share nih gimana sih cara ngitung yang paling tepat gitu. Karena tahun ini tuh hampir sama sistemnya seperti yang tahun 2018 ke bawah. Jadi kita patokannya pakai peminat tahun 2018 karena tahun 2018 ke bawah itu nggak bisa lihat nilainya. Jadi cara ngitungnya adalah daya tampung 2020 dibagi peminat tahun 2018. Oke? Nanti di akhir aku bakal kasih contoh. Nah, jadi keketatan itu
semakin kecil nilainya adalah semakin ketat ya. Harus diingat baik-baik. Nah, buat kamu yang sebenarnya nih udah tahu jurusan apa yang pengen kamu masukin tapi nggak tahu univnya apa, kamu bisa melis gitu jurusan tersebut di berbagai universitas berdasarkan keketatannya. Misalnya, kamu pengen banget masuk hukum. Nah, berarti kamu list nih, hukum itu berdasarkan peminat dan kuotanya tuh berapa sih? Terus kamu bikin persentasenya. Nah, kamu kan jadi udah punya database nih mengenai jurusan yang kamu pilih berdasarkan keketatannya. Nah, nanti tinggal kamu pertimbangkan deh pengen masuk mananya. Oke, step yang keempat adalah ingat tentang urutan dan prioritas. Ini terkait sama yang nomor 1 ya. Di poin nomor 3-nya adalah ingat setiap pilihan dari yang pilihan pertama kedua itu adalah berdasarkan urutan atau prioritasnya. Nah, maka pilihan pertamamu pada prodi di SBMPTN 2020 harus berdasarkan prodi yang sangat atau paling kamu minati dan kamu memiliki kemampuan yang maksimal pada prodi pilihan tersebut gitu. Jadi jangan iseng-iseng, jangan main-main lah asal pilih gitu. Sayangkan uang daftar kamu. Prodi yang perkiraan persaingannya lebih ketat dibandingkan pilihan kedua. Nah, oke, gitu ya. Yang kelima adalah aku menyarankan ya, jurusan yang berbeda itu di satu univ dan jurusan yang sama di beberapa univ. Karena apa? Saat memilih jurusan pada kedua pilihan itu, usahakan kamu cantumkan jurusan yang sama walaupun universitas berbeda. Peluang kamu untuk lolos SBMPTN akan semakin besar karena perhitungan tersebut sangat logis dan tentu ada keseriusan kamu dalam memilih jurusan tersebut. Nah, kamu juga sebenarnya bisa sih melakukan strategi kombinasi pilihan universitas dalam SBMPTN. Kamu bisa memilih 2 jurusan di 2 universitas yang berbeda. Hal ini bisa menjadi salah satu strategi pemilihan jurusan dengan tidak bermaksud merendahkan universitas lainnya loh ya. Maka strategi ini bisa dilakukan dengan cara melihat klasterisasinya gitu. Jadi ada klaster PTN klaster A, B, C, bisa kamu cek sendiri di video ini. Nah, intinya kalau PTN klaster A itu yang masuk 10 besar atau yang terfavorit gitulah. Nah, sisanya yang B, C bisa kamu ditaruh di pilihan kedua. Atau kalau misalnya kamu nggak terlalu minat di PTN klaster A, bisa menaruh pilihan klaster B dan pilihan klaster C di pilihan 1 dan 2. Oke? Yang kelima adalah yakin dengan pilihan yang sudah kamu pilih tersebut. Nah, sebagai peserta SBMPTN nanti, kamu harus yakin jurusan yang dipilih sudah sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan diri kamu. Minta saran dan rekomendasi dari orang terdekat atau bila perlu berkonsultasi dengan tenaga profesional yang bisa dipercaya. Perlu diingat, pertimbangan mereka hanya bersifat sebagai masukan ya. Keputusan menentukan pilihan tetap berada di tangan masing-masing. Kesampingkan perasaan gengsi dan ikut-ikutan dengan teman. Sebab saat nanti diterima di jurusan favorit itu, calon mahasiswa sendiri yang akan menjalani dan berjuang menyelesaikan hingga akhir studi. Nah, biar kebayang, aku mau ngasih sampel untuk praktik pengurutan atau pemilihan jurusan di SBMPTN 2020. Nah, ini datanya berdasarkan request yang ada di Instagram, yaitu di Instagram @mentorloscampus. Oke, yang belum follow ya. Nah, ini dari Dadan_HTH, dia dari IPA, dia pengen banget masuk fisika dan geofisika UI. Nilai rata-rata TO terakhirnya itu di angka 585 gitu, jadi 400-700, jadi pas dirata-ratain adalah 585. Nah, berdasarkan analisis nilai dan pilihan yang sudah aku lakukan, berdasarkan kesesuaian asal jurusannya, dia udah bener gitu dari IPA dan masuk ke jurusan IPA. Lalu keketatannya aku cari di web SBMPTN, itu untuk fisika adalah sekitar 4,7% dan geofisika UI sebesar 2,7%. Nah, itu secara keketatan kurang tepat karena harusnya dari yang kecil ke yang besar, bukan yang besar ke yang kecil. Terus pengurutan jurusannya juga otomatis kurang tepat ya secara keketatan. Nah, terus 3 nilai TO terakhirnya tadi 585, kita sesuaikan dengan rataannya. Nah, berdasarkan nilai rataan nasionalnya itu atau ketatan kuantitatif, untuk fisika UI itu 663,6, untuk geofisika UI 656. Nah,
berarti kan yang lebih tinggi itu harusnya geofisika ya. Jadi secara urutan juga harusnya geofisika duluan dong, baru fisika. Nah, jadi amannya itu di angka 660. Kalau misalnya kamu rata-ratanya 585, kamu harus meningkatkan 75. Jadi kamu masih kurang sekitar 75 buat masuk ke nilai aman tersebut. Jadi kesimpulan aku, peluangnya kecil jika masih tetap mempertahankan pengurutan seperti itu. Sebaiknya geofisika UI dahulu, lalu fisika UI, karena secara ketatan dan nilai kuantitatifnya lebih ketat dan tinggi. Sarannya tingkatkan nilai TO-nya ya sampai 660 sampai 680, dan juga semoga meningkat sampai nilai UTBK-nya. Nah, yang kedua ini tadi kan dari Saintek, sekarang dari Sosum. Nah, ini tuh dari The Fajri Diki, dia dari bahasa, pilihannya pariwisata UB dan hubungan internasional UNEJ. Nah, dia 3 nilai rata-rata TO terakhirnya, dia tuh dari C ya, dari platform C itu 583 sama 485, dari platform Z 528, setelah aku rata-ratakan itu sekitar 532. Nah, secara pilihan, dia asal jurusannya dari bahasa, pengen masuk ke pilihan tersebut bisa gitu, karena di WPSMMPTN juga bisa dari bahasa, mau bahasa ya dari bahasa bisa. Lalu secara ketatan pariwisata tuh 4,2, HI itu 8,6, jadi udah tepat ya. Pengurutannya juga berarti udah tepat berdasarkan ketatan. Nah, berdasarkan hasil TO-nya, jika dibandingkan dengan rataannya, itu masih kurang, karena untuk masuk pariwisata sekitar 598, dan untuk masuk HI 608. Nah, secara rataannya, pengurutannya itu kurang tepat gitu, harusnya HI UNEJ dulu baru pariwisata UB. Nah, jadi itu terserah kamu ya, apakah mau tetap di jurusan pariwisata, jadi kamu mendingan cari jurusan baru yang ketatannya lebih besar gitu. Lalu atau mau hubungan internasional. Nah, kalau misalnya mau hubungan internasional duluan, ya udah pilihan satunya HI aja, lalu pilihan duanya pariwisata. Amannya di angka 610, jadi kamu harus meningkatkan sekitar 70 poin ya sampai UTBK nanti. Nah, intinya adalah tingkatkan nilai TO terus, dan tadi sarannya ya, berpeluangnya sedang. Semoga sukses! Nah, gitu aja mengenai cara memilih jurusan SBMPTN dan mengurutkannya. Semoga kamu bisa paham gitu ya, dan bermanfaat sampai nanti SBMPTN. Kalau misalnya kamu mau dianalisis, tunggu ya tanggal mainnya. Nanti aku bakal buka atau open rasionalisasi atau ukur peluang nilai dan berdasarkan pilihan kamunya itu cocok atau enggak, biar bisa meningkatkan peluang kamu lolos. So, waiting aja ya. And bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.